Hola, saya sedang ada di Danau Wekuri yang udah agak berbeda sekarang. Pertama kali kesini belum ada nih aku tunjukin ya, belum ada kayak gininya, jembatan kayunya. Dulu kita beneran naik naik di batu-batu ini. Terus habis itu datang yang kedua udah ada jembatan kayunya sampai di sana. Yang ketiga masih ada, yang keempat ini banyak yang hancur lagi. Jadi sebenarnya ombaknya tuh ada di sana, lautnya gitu ya, jauh banget, tapi ternyata anginnya kencang banget, sekencang itu. Nih, see the beauty of Sumba, look, cantik banget. Dulu tuh kalau di foto dari sini tuh kayak beneran kayak love gitu. Sekarang agak agak nggak beraturan love-nya. Anyway, speaking of Sumba, saya di sini dalam rangka sebuah penelitian sebetulnya tentang perkawinan anak dan perkawinan dan kawin paksa. Kawin paksa itu tidak terbatas pada kawin tangkap aja ya, tapi juga bentuk-bentuk kawin paksa yang lainnya. Dan rupanya ini Sumba Barat Daya teman-teman. Sumba itu ada 4, timur, tengah, barat, dan barat daya. Nah barat daya itu yang ada Wekurinya ini. Angkanya tuh masih tinggi banget di sini. Jadi anak-anak yang dikawinkan, menikah, apapun bahasanya lah ya, di usia di bawah 18 tahun itu banyak banget. Tapi datanya memang tidak ada, kayak harusnya Kemenak yang mencatat perkawinan gitu, itu tidak tercatat karena tentu saja tidak dinikahkan secara legal, nggak di KUA atau nggak di gereja dulu gitu. Jadi perkawinannya adalah rata-rata perkawinan adat gitu. Nah, data yang paling banyak justru didapatkan dari dinas kesehatan. Kenapa dinas kesehatan? Karena dinas kesehatan kan nothing tulus akan mencatat siapapun yang hamil yang datang ke puskesmas atau ke layanan lainnya. Dan selain mencatat kehamilan juga mencatat usianya. Jadi rata-rata tuh dapetnya di situ. Oh, umur berapa? 19, 18, 20 gitu ya. 20. Oke, kalau 20 kan berarti bukan kehamilan anak, tetapi ketika ditanya ini kehamilan keberapa, ternyata sudah kehamilan kedua atau ketiga. Ada yang 24 sudah hamil 4 kali. Ada yang di bawah 18 tahun tuh jumlahnya dalam satu kehamilan remaja ya, bahasanya kehamilan remaja itu ada jumlahnya dalam 1 tahun 300 sendiri lebih itu tahun kemarin. Menyedihkan, memprihatinkan. Terus dan yang lebih menyedihkan lagi, rata-rata perkawinan itu pada umumnya ya, salah satu faktor yang paling banyak terjadi adalah karena adat. Jadi orang tuanya berhutang adat terhadap orang lain, pinjam hewan dulu kalau mau ada upacara gitu ya. Di sini kan orang saling kekeluarganya kuat gitu, jadi pinjam tuh biasa. Tetapi kemudian ketika gilirannya mengembalikan, nggak ada hewannya. Nah, si anak-anak perempuan ini mereka kan dapat belis, dapat mahar. Si belisnya ini bisa 15-an, tergantung ya, ada yang 5 juga ada gitu kalau memang tidak mampu sekali, tapi rata-rata tuh 15 ke atas jumlah belisnya, dan ini tergantung pada strata sosial, pendidikan, dan lain-lain dari si perempuan dan keluarganya tersebut. Nah, dengan mengawinkan anaknya maka dia akan dapat belis. Nah, belisnya inilah yang nanti akan dipakai untuk membayar hutang. Jadi sedih melihatnya gitu ya, lebih ke akses anak-anak ini terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang jadi terenggut karena hal-hal seperti itu gitu. Tapi ada juga faktor lain yang orang tuanya karena pendidikannya terbatas, mereka nggak paham gitu, pahamnya hidup ya seperti yang dijalani oleh orang tua ini saja. Lahir, sekolah sedikit, bekerja di kebun kan tidak butuh pendidikan ya. Itu adalah pendapat yang salah, padahal karena ketika kebun dikelola dengan pendidikan yang baik, dengan ilmu yang cukup, juga akan menghasilkan lebih banyak. Dan kemudian kawin, habis kawin punya anak udah punya cucu sampai nunggu dipanggil lagi gitu. Jadi tidak ada harapan-harapan yang lebih besar anaknya akan menjadi apa tuh nggak ada gitu. Itu karena terbatasnya pendidikan orang tuanya. Dan anak-anak saja itu juga banyak yang anak-anak yang saat ini masih berusia anak ya, jadi 0 sampai 18 tahun itu, terutama yang udah harusnya usia sekolah ke SMA tuh banyak yang tidak sekolah, lebih ke karena akses ke sekolahnya jauh, SMA-nya jauh. Kemudian kalau harus
mengkoskan atau menitipkan ke keluarga tuh, kalau kos orang tua tidak punya uang, kalau menitipkan ke keluarga tuh ada ketakutan-ketakutan. Hal yang juga menarik di sini seringkali terjadi adalah ketika anak dititipkan tuh bukan selalu di keluarga langsung, tapi kayak extended family gitu. Jadi keluarga besar gitu, atau mungkin keluarganya gitu. Nah, beberapa kekerasan seksual terjadi terhadap anak-anak pada anak-anak itu di dalam keluarga tersebut. Itu dua ya. Jadi orang tuanya satu faktornya adalah adat, budaya, hutang-hutang itu tadi. Yang kedua adalah karena pengetahuan yang terbatas, pendidikan yang terbatas dari orang tuanya. Yang ketiga adalah hang on, kenapa hilang di kepala? Yang ketiga adalah karena tentu dengan semakin terbukanya teknologi dan anak-anak terpapar banyak informasi yang tidak tepat, tidak ada yang mengontrol, maka cash pro ya, isu-isu cash pro ya. Jadi nggak paham apa resiko yang akan terjadi ketika anak-anak melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya, maka terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Dan solusinya kalau di sini tidak ada terpikirkan hal lain lagi selain menikah. Yang keempat adalah kekerasan seksual. Ini menyedihkan. Kemarin saya mendengar informasi bahwa banyak anak menikah, dipaksa menikah, tidak dengan orang yang dicintainya gitu, dengan pokoknya siapapun demi menutup aib. Tapi aibnya ini bukan karena anak pacaran dan kemudian hamil, tapi karena anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang yang ada di lingkaran terdekatnya, pamannya, ayahnya, kakaknya, tetangga dekatnya, gurunya, kepala sekolahnya gitu ya. Kekerasan seksual terjadi berulang karena anak tidak paham, tidak ada akses untuk melaporkan. Kalau melaporkan tidak dipercaya. Hamil, ketika hamil maka dianggap aib, jadi sudah menjadi korban, dianggap aib pula dikawinkan. Itu faktor yang berikutnya, dan itu sedih banget gitu. Jadi banyak hal yang masih harus kita kerjakan banget. Pendidikan sudah pasti, sosialisasi sudah pasti, yang terpenting sebenarnya adalah mengubah mindset bahwa anak ini, terutama anak perempuan ini kan bukan barang ya, bukan modal barteran untuk ditukar sama hewan kan sebetulnya gitu. Tapi ini kita perlu, nggak bisa tiba-tiba kita ngomong kayak gitu, apalagi orang-orang kayak saya gitu ya, orang luar, siapalah lu gitu kali. Tetapi perlu ada diskusi-diskusi adat, karena sebenarnya potensi untuk mengubah ini ada banget gitu. Jadi di jajaran pemuka adat gitu, tokoh-tokoh adat itu mereka merasa kok bahwa anak-anak udah paham gitu tentang hak anak gitu ya, beberapa di antaranya. Jadi kayak kok kasihan ya anak-anak ini dinikahkan sebelum usianya gitu. Bahkan orang dewasa saja menikah, harus hamil, merawat anak, mengasuh anak, membesar anak tuh berat gitu, apalagi untuk anak. Saya kemarin ketemu dengan salah satu anak survivor yang dia berhasil melarikan diri dari kawin paksa. Saya tanya, kakak-kakaknya menikah di usia lulus SD lebih sedikit gitu. Terus ketika saya tanya, kenapa kamu tidak mau menikah sementara kakak-kakakmu menikah di usia yang sangat muda gitu. Dia bilang gini, ibu, menikah itu menyakitkan, menikah itu menyengsarakan gitu bahasa dia. Kenapa menyengsarakan? Saya tidak bisa membayangkan hamil, saya tidak bisa membayangkan harus merawat anak di usia ini gitu, sementara saya masih ingin belajar, kata dia. Ketika saya tanya ulang, kan kamu belum pernah membesarkan anak? Pernah, kata dia. Jadi di saat dia kelas 5 SD atau kelas 6 SD itu dia sudah harus mengasuh keponakan. Jadi kakak-kakaknya karena punya anaknya di usia kecil-kecil, nggak beda jauh dari dia, punya anak di usia dia masih SD. Jadi SD itu dia harus mengasuh dua ponakan. Satu masih bayi banget, dia ingat, satu lagi usia 1-2 tahunan gitu. Jadi itu menjadi trauma mungkin buat dia ya, ketika di saat kawan-kawannya bermain dia nggak bisa bermain gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kalau kita mau berbicara, menggali lebih banyak ke teman-teman kita sesama perempuan yang menjadi korban, kita akan mendapatkan lebih banyak ceritanya lagi. Pemandangannya seindah ini tapi ceritanya sepilu itu ya. Nanti saya akan cerita lebih banyak lagi tentang kondisi Sumba. Tapi sekarang saya kasih view dulu deh. Look at that. Itu Waikuri namanya. Dan itu laut selatan, udah masuk laut selatan. Alright,
I'm off. Thank you. Dewi.